Kedua orang tuaku selalu saja bertengkar setiap hari. Dasar laki-laki brengsek, harusnya dari dulu aku tuh gak nikah sama kamu. Kau kira aku gak nyesel nikah sama kau, ha? Padahal dulu kami hidup dengan sangat harmonis dan tanpa kekurangan satu apapun. Hingga sampai suatu saat... Apa? Kenapa, Pi? Kita ditipu, Mi. Maksud Papi? Proyek kapal pesiaran kita invest itu ternyata gak pernah ada, Mi. Kita ditipu. Akhirnya semua pun berubah. Karena terlilit hutang, mereka pun sering berkelahi. Papi, Mami, Syira berantem terus. Syira mau Papi sama Mami atur lagi kayak dulu. Iya, pergi aja terus, gak usah pulang sekalian. Mi, Mami kenapa sih selalu berantem terus sama Papi? Itu tuh bukan urusan kamu, kamu masih kecil, gak usah ikut campur urusan orang tua. Mami sakit. Syira ambilin obat ya, Mi. Lebih baik aku pergi dari rumah ini. Aku nyesel nikah sama kamu. Kamu aku talak. Pi, jangan pergi, Pi. Syira gak mau Papi pergi. Mi, tolong bilangin Papi. Syira, Papi harus pergi dari rumah ini. Keputusan Papi udah bulat. Dan itu akan lebih baik buat Papi sama Mami. Syira, biarin aja papi kamu ini pergi. Gak usah kamu tahan-tahan laki-laki gak berguna ini. Oke, aku bakal pergi dari rumah ini. Dan aku gak bakal balik ke rumah ini lagi. Pergi aja sana, pergi! Pergi yang jauh! Mami! Dela! Kedua orang tua aku pun resmi bercerai. Papiku pun memutuskan untuk meninggalkan rumah. Papi mau kemana? Papi nggak bisa ya di rumah ini aja. Syira, biarin aja papi kamu ini pergi. Dia udah gak ada hak untuk tinggal di sini. Masuk kamu. Mau apa lagi kamu di sini, ha? Pergi sana! Aku pun tinggal bersama Mami. Namun, Mami selalu sibuk dan tak pernah ada waktu untukku. Duh, Syira, kamu nih bisa kerja yang bener gak sih? Nanti kalau mami jatuh, bisa basah semua baju mami. Maaf, Mi. Syira, kenalin, ini calon papi baru kamu, Om Karbol. Halo Syira. Mami mau nikah lagi sama om-om yang gak jelas ini. Syira, jaga ya sobat santun kamu. Aku nggak setuju ya. Mami nikah lagi selain sama Papi. Syira! Mas Karbol, aku minta maaf ya atas sikapnya Syira. Biar nanti aku kasih dia pelajaran. Gak apa-apa sayang, wajar kok dia kayak gitu. Beberapa bulan kemudian Mami pun menikah dengan Om Karbol. Neraka baru untukku pun dimulai. Diam, kalau nggak mau om main kasar. Om, jangan Om! Syira, buka pintunya Syira. Enggak Om, jangan Om. Mari kita bersenang-senang Syira. Jangan. Mami tolong. Kenapa kamu Syira? Syira dinodai sama Om Karbol. Apa? Gak mungkin. Ada apa ini sayang? Mas, kamu nodain anakku. Enggak lah, nggak mungkin aku nodain anak kamu Dela. Dia udah aku anggap anak aku sendiri. Tuh, kamu dengar itu Syira? Kamu jangan fitnah orang sembarangan ya. Mami gak pernah ngajarin kamu untuk fitnah kayak gitu. Mami sekarang lebih percaya dia daripada Syira. Karena gak mungkin dia kayak gitu. Om Karbol ini orang baik. Kayaknya aku percuma cerita sama Mami sekarang. Mami udah dibutain cinta sama laki bijak ini. Jaga ya ucapan kamu Syira. Syira! Syira, kamu mabuk. Apa kabar, Mi? Keterlaluan kamu Syira. Harus Mami kasih pelajaran kamu. Duduk kamu. Mau ngapain sih, Mi? Mami mau mandiin kamu biar sadar. Diam, ini tuh pelajaran ya buat kamu. Sekali lagi kamu pulang dalam kondisi mabuk kayak gini, kamu bakalan dapat yang lebih parah dari ini. Ngerti kamu? Iya, Mi. Syira, Mami mau tanya sama kamu. Syira, jawab jujur Mami. Kamu mabuk-mabukan di mana semalam? Apa peduli Mami? Udah berani kamu jawab Mami kayak gitu? Bener kan? Emang Mami peduli sama aku? Semenjak Mami sama Papi cerai, emang ada Mami peduli sama aku? Enggak kan?
Terus Mami pulang bawa laki-laki nggak jelas ini ke rumah. Bahkan Mami sampai nikah. Jaga ya mulut kamu, Syira. Dia ini papi tiri kamu. Nih, dari aku kecil, Mami nggak pernah mukul aku. Tapi semenjak ada dia udah berani nampar aku ya. Gak cuma itu, Mami sekarang lebih percaya dia dibanding aku anak Mami sendiri. Jadi percuma kalau aku cerita dan ngadu ke Mami apa yang aku rasain. Syira! Syira! Syira, Mami belum selesai ya ngomong sama kamu. Sayang. Udah, kamu tenang dulu ya. Jangan marah-marah. Tapi Mas anak itu... Udah ya, biar aku yang nasihatin dia. Sira, Mau apa kau kesini? tenang dong Sira. Om cuma mau bilang, mami kamu itu sayang banget sama kamu. Jadi kamu jangan gitu ya sama mami kamu. Gak usah pura-pura banget. Keluar dari kamarku sekarang. Atau kau akan menyesal. Kamu kira Om takut sama ancaman kamu? Gimana kalau kita main kuda-kudaan aja kayak kemarin? Enak kan? Lepas, atau gunting ini bakal buat lubang di lehermu. Syira! Apa-apaan kamu? Kamu udah gila ya, Syira? Kamu mau bunuh papa tiri kamu? Menurut Mami, apa yang harus aku lakuin ketika ada laki-laki yang merenggut keperawananku? Dan sekarang, dia berusaha untuk melakukan hal bijak itu lagi. Kamu ngelakuin itu, Mas. Enggak lah sayang, aku nggak mungkin kayak gitu. Sira, kamu jangan fitnah-fitnah ya kalau nggak ada bukti. Hebat sekali kau memutarbalikkan fakta. Syira! Jaga ya sopan santun kamu. Buat apa? Buat apa Syira sopan santun dengan orang yang udah ngerusak hidup Syira, Mi? Udahlah, lebih baik Syira pergi dari rumah ini. Rumah ini bukan lagi rumah untuk Syira, tapi neraka. Syira! Selangkah aja kamu pergi dari rumah ini, Mami gak akan segan-segan untuk hukum kamu lebih sadis, Syira. Silahkan, Mami kira aku takut. Mas, gimana sih cara aku didik dia biar dia jadi nurut sama aku? Sepertinya ini waktu yang pas buat kasih pelajaran karena itu. Aku punya ide sayang. Gimana kalau kita Kenapa lagi lu sama mami lu? Biasalah Jo, si tua itu lebih percaya sama suami barunya dibanding anaknya sendiri. Bahkan anaknya dinodai sama suami barunya pun dia nggak peduli. Gila, kok bisa sih mami lu kayak gitu? Aku juga nggak tahu, diguna-guna kali. Udahlah, ngapain bahas dia? Cepet, tuangin lagi dong aku minum. Rah, lu itu sebenarnya anak baik dan soleh. Tapi kenapa sih lu nyelesain masalah pakai akar mabuk ini? Kenapa gak ke Tuhan? Nanti lu nyesel lagi. Halah, ngapain bawa Tuhan? Tuhan juga mana mau terima cewek kotor kayak aku gini. Lagian, megang minuman haram kayak gini ngapain ngomongin Tuhan? Heh, Syira! Pulang sekarang. Enggak, aku nggak mau pulang. Tante, Om, ini bisa dibicarakan baik-baik. Gimana kalau... bocah tangi, gak usah ikut campur urusan keluarga orang ya. Sekali lagi kau ngomong, habis kau buat. Ayo sayang, kita bawa paksa Syira pulang. Lepasin! Ternyata benar cerita Syira. Gua harus bantuin dia. Dasar anak gak tahu diuntung. Capek-capek ya Mami besarin kamu, tapi kamu malah jadi anak liar kayak gini. Apa sih mau kamu, Syira? Mami tanya Syira mau apa? Syira mau Mami yang dulu, yang perhatian dan percaya sama Syira. Semenjak Mami ketemu sama si biadab ini, Syira udah gak tahu siapa Mami lagi. Dan rumah ini pun bukan rumah lagi buat Syira, Mi. Mami gak pernah ya ngajarin kamu untuk jadi anak yang gak sopan, Syira. Kayaknya kamu memang harus Mami hukum biar kamu tuh nurut sama Mami. Udah sayang, gak usah pakai lama. Langsung aja kita kasih dia pelajaran. Iya Mas, kamu benar. Astaga, emang orang tua biadab. Anak kandungnya sendiri aja disiksa. Gua harus rekamin ini. Mampus kau bocah tengi. Kamu rasain. Kamu pikir Mami bercanda ngancam-ngancam kamu tadi ya? Gua harus lewatin Syira sekarang. Tante, stop. 3 kali tante disiksa anak tante sendiri. Jo, Bocah, berani-beraninya ya kamu masuk rumah orang dan ikut campur urusan orang? Saya terpaksa ngelakuin ini karena Syira ada teman saya dan dia butuh pertolongan. Emang harus dikasih pelajaran kok ya bocah tengi. Mas Karbo! Syira,
Ayo kita pergi dari sini. Syirah! Syirah! Aku pun mendatangi papi atas desakan Jo untuk meminta pertolongannya. Terlaluan, tega sekali dari isi kamu Sirah. Jadi, apa yang harus kita lakukan sekarang Om? Sekarang juga, saya bakal laporin ini ke polisi dan menangkap Dela dan juga suami yang udah menodai Sirah. Sayang, pokoknya kita harus cari dan kasih pelajaran ke Syirah termasuk temennya itu. Pasti. Akan kubunuh sekalian bocah tengah itu. Siapa itu, Mas? Ayo kita lihat. Jangan bergerak! Kalian berdua saya tahan atas tuduhan penganiayaan dan kasus pelecehan seksual. Lepasin! Saya nggak mau di penjara! Kamu harus bertanggung jawab atas perbuatanmu Dela. Dengan kejam, kau buat bapak belu Sirah seperti ini. Pi, makasih ya udah bantuin Syirah. Sama-sama nak. Meskipun papi nggak sama kamu, papi akan selalu ingat dan bantu kamu apapun itu. Sirah, gimana kalau sekarang kamu ikut papi? Tinggal sama papi, supaya kamu lebih aman. Enggak deh, Pi. Syirah mau tinggal di rumah ini aja sendiri. Syirah nggak mau ganggu kehidupan papi dan keluarga baru papi. Syirah pengen belajar mandiri. Ya udah kalau itu emang keputusan kamu, papi akan dukung. Akhirnya, kehidupanku yang bagai di neraka pun berakhir. Rumah yang semula kurasa sudah tidak ada lagi, ternyata masih ada selama ini. Aku pun sadar, bila perpisahan bukanlah akhir dari segalanya, melainkan kisah baru untuk terus melanjutkan hidup.